Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anakku? Tetap semangat bukan? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan membahas materi geografi khususnya kelas 11. Kompetensi dasarnya tetap sama, yaitu membahas mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kali ini akan mengambil tema mengenai perkembangan transportasi dan perdagangan Indonesia. Untuk lebih memahami materi ini, jangan lupa untuk ikuti ulasan-ulasan berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa memahami perkembangan transportasi dan perdagangan Indonesia. Kalian tahu nggak kalau Indonesia termasuk salah satu negara terluas di dunia? Tahu karena apa? Yap, benar sekali, laut. Jalur transportasi dan perdagangan internasional yang dimiliki Indonesia sejak dulu sampai sekarang terbilang kuat karena memiliki laut yang luas dan letak yang strategis. Indonesia itu sendiri merupakan negara maritim sejak dahulu, yaitu sebagai negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Gimana ya perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia? Simak yuk. Berikut sejarah perkembangan transportasi perdagangan internasional di Indonesia yang dimulai sejak masa lalu, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kemudian masa kolonialisme, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi hingga sekarang. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu perkembangan transportasi dan perdagangan Indonesia di masa lalu, yaitu pada masa Hindu, Buddha, dan masa kolonialisme. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta kerajaan Sriwijaya. Sedangkan yang ini adalah peta kerajaan Majapahit. Pada saat zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudra. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad ke-6 sampai dengan 10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Sriwijaya menjadikan kerajaannya sebagai pengendali rute perdagangan lokal dengan mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya menguasai pelabuhan dan mendirikan gudang-gudang perdagangan untuk pasar Tiongkok dan India. Kemunduran terbesar Indonesia sebagai bangsa maritim terjadi pada saat VOC mulai menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Setelah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda, Batavia diprogramkan sebagai pusat perkapalan dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Program ini diimbangi oleh Inggris dengan membangun Singapura sebagai pelabuhan yang paling bebas di dunia. Pada masa pendudukan Jepang, jaringan pelayaran antar pulau diambil alih dan dikuasai Jepang. Sebagian kapal-kapal KPM disita oleh Jepang dan sebagian lagi keluar dari perairan Indonesia. Kapal-kapal Tiongkok dan Singapura juga tidak banyak lagi berlayar di perairan Nusantara. Yang kedua adalah perkembangan transportasi dan perdagangan Indonesia masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, Laut Nusantara kembali ditata. Deklarasi Juanda menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap pentingnya ekonomi maritim. Pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang nasionalisme perusahaan-perusahaan maritim Belanda.
Yang ketiga, perkembangan transportasi dan perdagangan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terjadi peralihan ke pembangunan darat. Terjadi kemunduran kemaritiman dikarenakan lebih fokus pada pembangunan transportasi darat, yang lebih menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga adalah perkembangan transportasi dan perdagangan Indonesia pada masa reformasi hingga sekarang. Pada masa reformasi terjadi peningkatan di bidang kemaritiman yang dimulai sejak masa Presiden Habibie, yaitu dengan adanya deklarasi Bunaken. Kemudian pada masa pemerintahan Gus Dur ada Departemen Eksplorasi Laut. Kemudian pada masa Presiden Megawati ada Deklarasi Maritim Seruan Sunda Kelapa. Kemudian pada masa SBY, Presiden SBY, yaitu ada Konferensi Laut Dunia oleh Dekin. Yang terakhir pada pemerintahan sekarang yaitu Bapak Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan melihat ke belakang mengenai perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia di masa lalu, kejayaan tersebut akan coba dikembalikan melalui sebuah cita-cita, yaitu gagasan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sedang diwujudkan pada masa pemerintahan sekarang. Poros maritim dunia yaitu sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan, perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada kemaritiman maritim. Ada 5 pilar untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia. Yang pertama yaitu budaya maritim. 2. Pengembangan sumber daya laut. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Dan yang keempat, diplomasi maritim. Dan yang terakhir adalah pertahanan maritim. Letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia atau yang disebut dengan choke point. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Choke point adalah lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat mudah dilewati karena sangat mudah diblokir. Selat Malaka termasuk kategori jalur utama, sedangkan Selat Lombok, Selat Sunda, Selat Makassar masuk dalam kategori jalur lain sebagai alternatif walaupun cukup rumit. Kemudian kita bahas mengenai angkutan laut kepulauan Indonesia atau biasa disingkat dengan ALKI. Adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai, sehingga dapat terselenggarakan secara terus-menerus, langsung, tidak terhalang, dan secepat mungkin. ALKI menghubungkan 2 perairan bebas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hak dan kewajiban kapal asing yang melintasi ALKI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Indonesia memiliki 3 alur kepulauan laut Indonesia, yaitu 1. ALKI 1 melalui alur Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. 2. ALKI 2 melalui alur Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. 3. ALKI 3A melalui Laut Sawu, Laut Ombai, Laut Banda atau Barat Pulau Buru, Laut Seram, Timur Laut Pulau Mengol, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. ALKI 3B melalui Laut Timor, Laut Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir ALKI 3C melalui Laut Arafuru, Laut Banda,
Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Yang tadi pembahasan materi mengenai perkembangan transportasi dan perdagangan di Indonesia. Semoga dengan sedikit materi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan materi yang